Shalom, pada saat ini saya akan membukakan satu pemahaman dan pemikiran dari sudut yang berbeda, bahwa saya menanggapi kepada apa yang sedang viral, bahwa Yesus bukanlah Allah. Karena pemikiran ini, doktrin ini terjadi karena sang pembuatnya adalah, doktrin ini adalah berpikir bahwa Yesus itu harus diterima sebagai manusia 100% dan unsur Allahnya itu dihilangkan. Kenapa? Karena dia berpikir berdasarkan bahwa kalau saya sebagai manusia berdosa untuk mengikuti Allah, menyerupai Allah, itu tidak mungkin karena Allah itu suci. Dan sedangkan saya manusia biasa yang berdosa. Makanya dalam doktrin ini unsur dari Allah daripada diri Yesus itu dihilangkan. Dia hanya mau menerima 100% adalah manusia. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia berkata bahwa aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Artinya begini, Allah walaupun menjelma menjadi manusia, adik kodratinya sebagai Allah itu tidak pernah hilang karena dia tidak pernah berubah. Seandainya Tuhan itu menjelma menjadi seorang malaikat, adik kodratinya sebagai Allah itu tidak hilang. Nah, itulah yang disebut dengan Dui Natur Kristus. Jadi sebenarnya nggak pengaruh bahwa Allah itu tetap adik kodratinya Allah dan dia menjelma menjadi manusia, itu sebenarnya tidak menjadi masalah untuk kita teladani. Karena apa? Pertama adalah Tuhan Yesus itu telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Alkitab juga berkata bahwa imam kita bukanlah mempunyai imam yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Artinya Kristus yang adik kodratinya Allah yang sedang dibungkus oleh daging, dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Bisa haus, lapar, kalau digampar juga sakit. Itu dia mengalami namanya kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Jadi sebenarnya Yesus itu memang adik kodratinya adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Nah, adik kodratinya Allahnya itu sedang dibungkus oleh daging. Jadi sebenarnya adalah kita tidak pengaruh sebenarnya dengan keadaan Allah itu sebagai adik kodratinya dan sebagai manusia itu tidak menjadi masalah. Karena Kristus juga menjalankan apa yang kita jalankan. Dia lapar, dia haus, dia digampar juga sakit, dipukul sakit, dia juga mengeluh, dia juga sakit. Jadi semua kelemahan manusia dia turut merasakan itu. Jadi nggak pengaruh sebenarnya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, itu tidak masalah. Justru kalau kita menghilangkan unsur Allahnya dalam diri manusianya Yesus, maka pemahaman kita akan Allah itu menjadi kacau balau. Pertama adalah Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi apapun dia menjelma mau jadi apapun, dia tidak pernah berubah. Dia hebat, dia dahsyat, dia kuat. Kalau kita bisa memisahkan Allah dalam pemikiran kita, itu kita menjadi Allah, pemahaman Allah ini tidak sempurna kepada Allah. Karena Allah itu tidak tergantung oleh apapun, hanya tergantung kepada dirinya sendiri dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Jadi kalau kita menghilangkan unsur Allahnya, justru kelihatan aneh. Kita tidak mempercayai 100% bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Kalau dia pernah berubah jadi manusia, adik kodratinya, jadi heran jadi mana. Jadi dia tidak hebat, tidak dahsyat. Dia mana berubah-berubah. Sedangkan Alkitab berkata, "Tuh akulah Tuhan yang tidak pernah berubah." Jadi kita tidak perlu namanya menggunakan satu pemahaman bahwa Yesus 100% dan Allahnya tidak ada. Tidak. Bahwa Yesus adalah dia kalimatnya. Kalimatullah, kalimatnya Allah. Jadi dia firmannya Allah. Dia Allah itu sendiri. Karena Alkitab berkata, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebenarnya ada satu pemikiran yang salah jika kita memahami Yesus itu adalah unsur Allahnya dihilangkan. Justru Allah itu hebat. Dia Allah tidak pernah berubah. Dia begitu dahsyat, omnipresent, maha hadir.
Dia begitu luar biasa. Makanya dirinya adikodrati Allahnya tidak pernah hilang walaupun dia sedang dibungkus oleh daging manusia. Nah, disinilah ada satu pemikiran yang salah. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kita harus menerima Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Itulah dwi naturnya Tuhan Yesus.